Maka kasus mencuri betul ada pertanggungjawaban. Lalu apa ada kadarnya? Iya ada. Maka tahapan yang dilakukan ada 3. Yang pertama dimaafkan dulu lah. Lihat, coba usahain dulu, klarifikasi. Nah, kenapa bisa. Contoh ada orang yang mencuri singkong. Tapi ternyata buat kebutuhannya. Sehingga alhamdulillah diminta kehalalannya. Bahkan ada kisah yang sangat menarik. Yakni kisah sosok orang yang memakan buah apel yang ada di sungai. Terus dia cari siapa pemiliknya. Justru tidak dihukum. Hukumannya apa? Karena kau telah mencuri apel saya, memakan apel saya, kau akan kunikahkan dengan anak perempuanku yang buta, yang tuli, yang lumpuh dan bisu. Kaget anak laki. Sebesar itukah hukumannya? Tahu nggak hukumannya? Karena kejujurannya itu mengantarkan ternyata wanita cantik yang tidak pernah melihat haram, tidak pernah berbicara gibah, tidak pernah melangkah di tempat yang maksiat, tidak pernah melakukan dosa. Dan dia berkata, ini bukan yang wanita yang kau maksud. Kata bapaknya, itu anakku. Butanya itu karena tidak pernah melihat yang haram. Ya Allah. Wah, artinya diberi maaf. Karena adanya kejujuran. Adanya kejujuran. Yang kedua, dipenjarakan sebagai jalur untuk mengamankan. Jadi ingat, tidak semua orang di penjara itu bersalah. Ya. Bisa jadi untuk diamankan dari amukan massa. Ya. Bisa jadi untuk mencari pengadilan. Bahkan ada orang sesudah melakukan perbuatan, dia datang sendiri melaporkan dirinya. Saya melakukan ini. Kenapa? Untuk mengamankan dirinya. Bahkan ada orang di masa itu dikejar-kejar sama warga. Dia justru mencari polisi. Polisi, tangkap. Mencari keamanan. Barulah terakhir dilakukan hukuman potong tangan. Hukum potong tangan ini sebenarnya untuk efek jerah dan sebagainya. Biar tidak melakukan lagi ya Ustadz ya. Ya, yang paling jelas kalau apapun yang kita lakukan bertobat dan tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Dan minta yang namanya mencuri itu berarti ada mengambil hak orang, berarti harus mengembalikan dulu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Di sini kita belajar untuk tidak main hakim sendiri ya. Tidak takutnya jadi salah paham gitu. Makanya butuh klarifikasi seperti yang Ustadz Maulana sebutkan tadi. Ambil, tangkap, jelaskan apa maksudnya. Kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selesaikan. Baru tahu setelah itu hukumannya apa gitu ya. Kalau ternyata bersalah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana.